dengan mata pisau. Berarti ini bisa di setting berarti ya? Betul Pak. Setting di bagian atas ini, jadi kami memasangkan settingan di belakang sini ada. Oh berarti ini Settingannya betul ada di atas. settingan. Agar kekencangan motor ini bisa terjaga. Berarti ini sebetulnya bisa dinaik turunkan ya? Betul Pak. Bisa dinaik turunkan yang di atas. Kemudian ini juga artinya bisa dilepas, bisa diganti kalau memang nanti diperlukan jenis dari mata pisau. Betul, yang Pak. misalkan mau yang food grade atau bahkan yang kasar matanya. Kalau ini matanya kan halus ya? Matanya halus. Kemudian material yang digunakan juga artinya bukan material-material yang khusus ya. Betul. Yang untuk body ini ya materialnya artinya banyak di pasaran. Betul. Banyak di pasaran. Berapa lama kan buat mesin ini? Diperkirakan kita atau kami membuat mesin ini sekitar kurang lebih 2 bulan. 2 bulan rutin? Enggak, seminggu hanya 4 hari pengerjaan. Oh jadi artinya enggak berkesinambungan gitu ya? Temporari saja ya? Oke, kemudian kesulitannya apa sih? Kesulitan buat mesin ini kan? Nah kemarin sempat ada jangka beberapa hari dalam kesulitan memasukkan atau membuat poros dengan bushing atau pengaturan pisau. Nah sempat kemarin terjadi kendala pada saat di setting pas dimasukin, tapi perubahan ukuran pada saat pengelasan. Nah itu mungkin ilmu baru juga pada saat ukuran sudah pas, tapi ketika dilas lagi itu ukuran kemungkinan bakal berubah juga itu. Oh meskipun jadi 0, ada penyesuaian ya? Padahal mungkin akang-akang ini sudah merancang artinya presisi ya. Antara si bushing dengan si porosnya ini. Nah, kemudian ada ketika dilakukan pelakuan pengelasan ada perubahan gitu ya, ada perubahan sehingga sulit untuk digerakkan. Agak macet gitu ya. Agak macet. Sempat dibongkar lagi, susah beberapa. Berarti itu dah kemungkinan salah satu kesulitannya. Kesulitan yang lain misalkan mencari material ada yang sulit atau susah atau gimana, sehingga ini pun Anda puli ini Adi sudah di pasaran ada Pak. Udah tinggal kita dalam artian beli lah gitu ya. Beli kemudian kita pasang. Jadi kalaupun ada masalah itu artinya tidak custom ya. Kalau custom kan kadang cost-nya bertambah lagi ya. Oke, kira-kira ada enggak yang disarankan oleh akang-akang ini kalau misalkan suatu saat ada yang mau mengembangkan mesin ini, kira-kira apa sih yang bisa diberikan masukan gitu? Nah, mungkin untuk kedepannya buat yang mau mengembangkan mesin bensau ini, salah satunya dari pisau. Nah ini kan pisaunya memakai standar yang biasa, bisa menggunakan kualitas yang lebih tinggi lagi, dan juga ini agak sedikit di fillet ya, kemarin gak sempet di fillet supaya tidak tajam lah. Juga dari segi roda kami menggunakan roda yang biasa gitu ya, bukan buatnya khusus mesin yang agak kokoh besar ya. Dan juga satu lagi pada saat pemotongan mungkin alangkah baiknya ditambahkan bisa ukuran supaya lebar atau gimana? Ini supaya agak lebar. Enggak, jadi supaya pemotongan tuh enggak asalnya kita lurus tapi jadi miring. Nah, ada pengganjal lagi lah tambahan. Oh, jadi ada pengarah gitu ya? Ada pengarah supaya tidak pas potongan lebih presisi dan juga tidak kemana-mana gitu. Bisa ada pengarah atau pembatas gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita diinginkan posisinya panjang sekian, misalkan panjang ke sana, berarti kan ada pengarah di sini, dia nggak akan rubah-rubah ya, gitu. Atau ada suatu
Kalau saya melihat di sini ada suatu pengembangan di mana oke bentuknya seperti ini, ada dikembangkan untuk penjepitnya atau pemegangnya biar lebih misalkan lebih kita ikuti gitu misalkan. Bisa seperti itu ya. Atau ya kalau misalkan lebih aman bisa nggak, misalkan ini kan posisinya seperti ini. Kalau misalkan diinginkan supaya lebih aman, lebih safe, ada suatu body khusus, bisa nggak seperti itu? Kira-kira ke depannya gitu, bagi yang gambaran Anda untuk mengembangkan ke depannya. Betul. Jadi pemikiran saya juga ada seperti itu. Jadi kita membuat, misalnya yang ingin mengembangkan itu membuat penutup mata pisau di sini. Tapi di sini memakai engsel. Jadi di saat kita mendorong bahan, penutup itu bakalan kedorong ke belakang, mengikuti gitu ya. Betul. Jadi di saat tidak memotong pun si penutup nanti yang akan dibikin akan menutup mata pisau, dan itu menurut saya safety. Jadi bisa untuk dibuat gitu Pak. Oke Kang, intinya bahwa di dalam pembuatan mesin benchok ini tentunya ada suatu kelebihan dan tentunya kekurangan juga ya. Tentunya dari kelebihannya itu kita pertahankan, kemudian dari kekurangannya tetap bisa dikembangkan kan gitu ya. Dari mesin yang Anda buat ini tentunya ya mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi atau desain selanjutnya bagi yang akan membuat atau mengembangkan mesin benchok ini. Kan begitu ya Kang? Saran apa lagi kira-kira yang bisa akan sampaikan ini? Misalkan dari kelistrikannya harus bagaimana, motornya apakah memang sudah dirasakan bahwa sudah cukup, bahwa motor ini ya sudah cukup optimal ya atau bagus untuk penggunaan settingan motor pada saat ini. Mungkin jika nanti ada yang ingin membuat kembali mesin benchok atau mengembangkan, maka disesuaikan terlebih dahulu apa yang spesifikasi seperti apa yang mesin kalian yang akan dibuat itu, jadi agar lebih apa sih namanya itu, lebih tepat seperti apa yang keinginan yang akan dibuat itu Pak gitu. Oke, sahabat studi, mesin benchok ini tentunya dibuat atau dirancang berdasarkan referensi yang ada ya, referensi yang ada atau berdasarkan banyak referensi, tetapi tentunya ada hal-hal yang berbeda yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita ini, mulai misalkan dari pemilihan si rangka juga ya, untuk rangka bawah, kemudian ada rangka untuk atas, kemudian ada ini cover berarti ya, penutup covernya ini pengerjaannya melalui las-lasan ya, kalau saya lihat melalui las-lasan. Kemudian ini platnya juga yang digunakan plat ketebalan berapa? 1,5 mili Pak. Plat ketebalan 1,5 mili. Kemudian ada engsel-engsel juga. Engsel-engsel juga, ini engsel-engsel yang dibuat ini buat sendiri ya, melalui mungkin proses permesinan. Kemudian rangka untuk penopangnya juga ini menggunakan UNP tadi, UNP 80 ya, dengan ukuran atau desain yang sudah direncanakan. Kemudian kalau kita lihat ini klipnya juga banyak kan di pasaran ya. Mantap lah ya, klipnya juga artinya sudah banyak juga di pasaran. Berarti dari komponen-komponen yang dibuat ini pada dasarnya mudah dicari ya, mudah dicari, tidak sulit. Kalaupun ada yang custom nggak ini, dibuat tersendiri gitu, ada nggak yang dibuat tersendiri? Saya kira engsel pun dibuat tersendiri, tapi tidak sulit artinya kan gitu ya. Tidak terlalu banyak memerlukan pembiayaan yang tinggi gitu ya, pembiayaan yang tinggi. Nah,
Kemudian ini untuk settingan juga ya, bisa disetting, bisa naik turun. Kemudian yang lain-lainnya saya kira nggak masalah ya, nggak masalah. Artinya bahwa semua komponen yang dipakai dan digunakan tersedia di pasaran. Nah, kalau misalkan terjadi kerusakan itu mudah untuk didapat ya. Oke, sahabat studi, demikian ulasan yang bisa disampaikan pada video kali ini mengenai mesin benso yang dibuat, dirancang, bahkan dimodifikasi ya, dimodifikasi atau mengembangkan ya, mengembangkan dari yang sudah ada. Artinya bahwa mesin ini ada hal yang berbeda. Oleh sebab itu, maka sahabat studi kalau memang mau mengembangkan atau mau bertanya mengenai cara pembuatan mesin ini, bisa menghubungi siapa? Bisa. Kang Geri atau Kang Jagat bisa ya? Bisa. Kalau misalkan suatu saat ada orang yang ingin buat, bisa? Oke, berarti kalaupun ada yang ingin membuat, memesan, itu bisa ke Kang Geri atau Kang Jagat. Demikian ulasan untuk mesin pada video kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kemudian jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.